Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pernah masih di rumah dan sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengawali acara perdana kita yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu dalam acara Ustadz Menjawab. Di studio telah hadir dua Ustadz kita, Ustadz yang insyaallah sudah dikenal di Wonosobo. Assalamualaikum Ustadz Haris Yarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Haris? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Yang kedua ada Ustadz Endang Ambali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua Ustadz telah hadir di studio kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan permasalahan ataupun acara-acara yang ada di sekitar ataupun lingkungan kita. Untuk itu memang baiknya kita itu bertanyanya dengan Ustadz. Kalau dengan Google kita agak bingung karena banyak sekali ini situsnya kredibel atau tidak, ini banyak sekali. Untuk itu di acara yang spesial ini Ustadz Menjawab, kita akan bertanya berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Untuk itu dalam sesi kali ini akan ada tausiah materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haris Soeharto. Kepada Ustadz Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah dan sekaligus kita bersabar dengan apapun yang Allah kehendaki. Situasi yang semacam sekarang sedang kita alami adalah suatu situasi yang dikehendaki oleh Allah. Maka disitulah letak siapa yang bersabar, siapa yang bersyukur sedang dipantau dan dimonitor oleh Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang bersyukur dan bersabar itu. Para pendengar bernama Sidi yang saya hormati, memang ada hal yang tadi disampaikan bahwa persoalan-persoalan seringkali membingungkan kita. Dan kalau sudah sampai pada kata bingung, maka kita tidak mendapatkan apapun kecuali hal-hal negatif yang bisa menjadi dampak dari apa yang kita alami itu. Persoalan-persoalan yang sering membingungkan dan terus berjalan permasalahannya yang paling dekat di dalam kehidupan kita adalah persoalan salat. Persoalan salat ini menjadi luar biasa disebabkan karena memang di antara sekian banyak ibadah yang kita lakukan, sumbernya adalah berasal dari salat itu sendiri. Sehingga ketika kita mempelajari rukun Islam misalnya, maka setelah kita mengucap syahadat, maka syahadat itu tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat. Dan di berbagai hadis mengatakan, apalah artinya kita mengeluarkan zakat kalau kita tidak sholat? Apalah artinya kita siam Ramadan seperti yang sekarang sedang kita alami kalau kita tidak sholat? Maka orang-orang yang akan berangkat haji, tentu yang diutamakan, bisa jadi ada seorang teman mau berangkat haji, dia kebingungan. Kenapa? Karena selama ini dia tidak pernah sholat. Yang dibingungkan adalah ketika mau berangkat haji, bukan manasik hajinya yang dibingungkan, tetapi yang dibingungkan adalah bahwa dirinya nggak pernah sholat. Dia belum mengetahui apapun tentang hal ini, tetapi nalurinya sudah mengatakan, kalau saya tidak pernah sholat, kok berangkat haji? Apa gunanya saya berangkat haji? Dia belum tahu padahal, tapi nuraninya sudah mengatakan, saya tidak ada gunanya
kalau haji tanpa sholat. Maka orang yang mau berangkat haji dan dia masih kadang-kadang sholat atau bahkan belum sholat, yang paling utama adalah dia melaksanakan sholat serajin mungkin, baru dia merasa mantap untuk berangkat ke haji tersebut. Para pendengar yang saya hormati, yang disayang oleh Allah, semoga ya Allah amin, kita semuanya kembali memahami bahwa persoalan sholat adalah persoalan yang paling tinggi nilainya, karena di dalam sholat, sebagaimana yang Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, yaitu as-salawatul hams wal jum'ah ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan mukafirati ma bainahunna idza tunibatil kabair. Ini hanya sholat yang bisa semacam ini. Apa itu? Bahwa ternyata para pendengar sekalian, ketika kita menunaikan sholat, contohnya misalnya kita sholat zuhur, sholat zuhur kita akan menghapus semua dosa dan perbuatan kita dari semenjak kita selesai sholat subuh sampai zuhur. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, semacam itu. Kemudian kita sholat asar, maka artinya sholat dosa-dosa kita antara zuhur dan asar dihapus oleh Allah. Ini menjadikan kehidupan kita semakin nyata, semakin berarti apabila kita menunaikan ibadah yang bernama sholat yang 5 kali. Yang perlu kita pelajari bersama-sama pada kesempatan hari ini, sholat yang macam apa yang bisa menghapus atau menutup dosa-dosa kita. Karena kalau Rasul mengatakan bahwa sholat itu menghapus dosa, artinya kan sholat penghapus. Sholat adalah tip X. Kalau saya mengatakan penghapus mungkin bisa dikatakan salah, tapi sholat itu adalah merupakan tip X, dan tip X itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda, atau penghapus itu mempunyai kualitas yang tidak sama. Ada yang kecil harganya mahal, ada yang sangat besar harganya sangat murah tetapi tidak berkualitas. Ada ketika saya menulis, kita menulis, kemudian kita mengambil setip, maka kebersihan dari yang kita tulis itu sangat tergantung dengan setipnya. Ada setip yang untuk menghapus bukannya tambah hilang tetapi semakin hilang, bahkan ada yang sampai berubah. Namun ada setip yang dengan efektif sangat pandai menghapus apa yang menjadi tulisan dan kesalahan kita. Nah, di samping saya di sini ada Ustadz Endang dan ada Pak Nanang yang sebagai moderator. Kalau nanti di dalam perjalanan saya menyampaikan ini mungkin ada keliru, ada salah, atau ada bahkan ada pertanyaan, silahkan aja. Saya dipotong tidak apa-apa karena ini situasinya serba luas dan serba bebas, dan semoga para pendengar juga bisa maklumi mendengarkan ini, materi ini pun juga dengan santai saja. Silahkan monggo ditinggal masa sambil sambil punya acara apa, karena kita mempunyai acara ini tidak dibuat secara formal, jadi secara leluasa. Santai ya Pak.